trennya orang Makassar sukanya nonton-nonton film-film yang membuat dia tertawa begitu, yang tidak berat-berat. Saya bagaimana memulai diri di kesenian ya. Saya sebenarnya di kesenian itu awalnya jadi aktor. Saya main drama di SMP ketika itu. Kalau ada acara-acara perayaan hari-hari besar Islam kebetulan saya SMP Islam. Lalu acara-acara penamatan saya ikut main drama. Saya belum kenal betul istilah teater seperti apa waktu itu. Saya cuma mau main drama istilahnya ya. Itu sekitar di pertengahan tahun 80-an. Lalu ketika saya tamat SMP masuk di SMA 3, ada teater 3 di situ. Di lewat teater 3 ini sebenarnya perkenalan saya dengan teater yang lebih kompleks mulai pada saat itu ya. Saya bertemu dengan orang-orang yang aktif di teater di luar sekolah seperti Muhammad Hasmi, ada namanya Burhamsa. Orang-orang ini memperkenalkan saya teater itu seperti apa waktu itu. Ternyata teater itu atau aktor itu perlu mengolah rasanya, mengolah pikirnya, mengolah tubuhnya. Saya terus bermain drama atau teater pada saat itu dan waktunya sangat singkat, cuma 3 tahun di SMA. Setelah lulus SMA saya karena saya mulai jatuh cinta pada teater waktu itu. Saya mencoba keluar dan mencari kelompok teater. Saya ketemu dengan Sanggar Merah Putih. Saya lebih banyak berlatih di situ dan betul-betul saya jatuh cinta berat pada seni peran waktu itu. Jadi saya terus main teater di samping itu pada saat itu bersamaan dengan Mati Suri Film Indonesia. Jadi kita mainnya, aktor-aktor ini mainnya di televisi, main film TV gitu, ada dulu istilahnya fragmen TV, drama remaja di TV. Tetapi saya menjadi aktor waktu itu, belum bisa bikin. Tetapi di samping saya bermain, saya juga melihat atau belajar bagaimana cara membuat film atau membuat video pada saat itu. Jadi setelah teknologi video di awal tahun 2000-an ya, teknologi video mulai mudah ditemukan, lalu software editing mulai gampang didapatkan, saya mencoba belajar bikin film pendek berdasarkan atau bukan adaptasi juga sih sebenarnya. Saya cuma mengambil naskah drama, naskah teater itu saya coba filmkan. Waktu itu naskahnya Muhammad Hasmi, judulnya Sang Guru. Itu saya coba bikin film dan jadinya 30 menit. Waktu itu saya belum tahu sebenarnya apa itu film pendek. Ya, bikin film saja gitu. Bikin film yang sebenarnya rasanya film panjang, durasinya pendek gitu. Jadi bukan film pendek sebenarnya ya. Dan waktu itu film itu diputar di mana-mana, diputar di Unhas dan ada diskusi. Dan waktu itu kan kawan-kawan di Makassar juga belum banyak bikin film ya, dan belum tahu apa itu sebenarnya film pendek. Dan kita diskusi masih pakemnya diskusi seputar film TV atau film panjang begitu. Belum ada diskusi intens tentang film pendek. Sejak saat itu di awal sekitar 2004 ya, bikin film dan komunitas-komunitas di luar belum tumbuh.
Nanti saya kira sekitar tahun 2008 lah, 2008 saya berkenalan dengan kawan-kawan di Unhas, kawan-kawan komunitas di luar. Mungkin karena teknologi video ini semakin mudah dan berkembang, akhirnya tumbuh juga bersamaan maker-makernya dan kelompok-kelompoknya. Saya berkenalan, akhirnya kami kolaborasi dan membentuk namanya Forum Film Makassar. Dari situlah sebenarnya kita mulai belajar dan tumbuh bersama di film gitu. Saya asiknya sebenarnya di seni peran itu pada prosesnya. Jadi sebelum, bukan pada pertunjukannya menurut saya, di prosesnya ada namanya kita riset peran, kita bertemu dengan orang-orang yang kita riset, kemudian kita diskusi bagaimana tokoh ini, karakter ini. Di situ sebenarnya asiknya saya di seni peran. Intinya baik di seni peran dengan film, sebenarnya intinya itu kita bertemu dengan hidup yang baru gitu, cerita-cerita yang baru. Itu sebenarnya asiknya baik di film maupun di seni peran. Jadi kita ketemu cerita baru, hidup-hidup yang baru gitu. Itu yang asiknya sebenarnya menurut saya. Dan ketika saya mulai mencoba bikin skenario dan bikin film sendiri dengan berdasarkan cerita saya bisa membuat hidup yang baru berdasarkan tafsir realitas begitu. Asiknya di situ saya kira. Saya lupa ya, mungkin di awal tahun di pertengahan tahun 2006, karena saya memulai di film sebenarnya itu bukan tidak langsung pada fiksi. Saya memulai sebenarnya video-video dokumentasi, lalu masuk dokumenter, kemudian di fiksi itu mungkin kalau bukan 2006, 2007 lah. Ya, waktu itu saya masih terlibat, bahkan saya diundang untuk berpertunjukan waktu itu. Ada teater saya judulnya Ketika Kita Kaku. Jadi sebenarnya itu teater modern yang mini kata. Kalau kita pinjam istilahnya Rendra ya, teater mini kata. Meskipun waktu itu saya tidak meminjam istilahnya Rendra, tetapi saya lebih banyak bicara dengan tubuh dan visual waktu itu. Sebenarnya bicara tentang kekuasaan, ketertindasan orang-orang bawah, orang-orang marginal yang dikuasai oleh, ya kekuasaan itu kita bisa tafsir macam-macam ya, bukan cuma tentara, saya kira bukan cuma pemerintah, tetapi ada juga kekuasaan yang sifatnya swasta gitu atau person. Tidak terlalu, justru kawan-kawan sekarang, teater sekarang itu jauh, langkahnya jauh begitu untuk berproses ya. Di sisi riset juga saya kira untuk menghubungkan dengan ilmu-ilmu lain, teaternya untuk menghubungkan dengan ilmu-ilmu lain, kawan-kawan sekarang sudah jauh lebih maju gitu. Kalau dulu kan saya atau kita masih seputar teater, ilmu-ilmu lain itu menghubungkan dengan teater, saya kira masih sedikit gitu. Itu perbedaannya ya. Saya kira kawan-kawan sekarang, maker-maker sekarang ya, secara independen mulai ngerti sebenarnya bagaimana bikin film pendek gitu. Beda saya ya dan kawan segenerasi saya bikin film pendek dulu ya seperti itu tadi istilahnya, film panjang yang dipendekkan gitu. Kalau kawan-kawan sekarang sebenarnya lebih mengerti bikin film pendek. Artinya kalau kita lihat filmnya, kebanyakan ya, tidak semua juga begitu. Kebanyakan kalau kita lihat filmnya, wah ini filmnya betul-betul pendek, tidak bisa dipanjangkan gitu. Itu kan film pendek begitu kan.
sebaliknya film panjang ya bisa dipendekkan secara durasi, tapi ceritanya pasti rasanya rasa panjang. Nah, saya merasa kawan-kawan atau maker-maker sekarang itu jauh, langkahnya jauh gitu dibanding dulu. Mungkin karena ilmu itu sudah mudah didapatkan. Buka internet sekarang kita belajar bikin skenario sudah mudah gitu, ada semua di situ. Apalagi kalau kita mau tahu bagaimana sebenarnya film pendek sesungguhnya atau cara bikin film pendek. Jadi film-film kawan-kawan sekarang itu menurut saya tidak sama dengan film-film yang kita bikin dulu gitu. Kalau di awal-awal ya, di awal-awal gitu. Saya tidak bicara teknis atau apa ya, tetapi cara berceritanya itu sudah betul-betul pendek gitu. Karya-karyanya Aditya Ahmad, Burhansa dan kawan-kawan yang lain, atau yang lebih muda lagi ada Magung ya, yang filmnya, atau filmnya Rahmat misalnya kan, yang menang di mana-mana, itu pasti itu sebenarnya memberi warna baru dalam dunia sinema di Makassar saat ini gitu. Karena bukan cuma karena mendapat penghargaan ya, tetapi tema-tema yang dipilih, cara berceritanya juga beda. Itu saya kira memberi warna baru untuk dunia sinema di Makassar, dan saya kira itu sangat mempengaruhi situasi atau kondisi perfilm atau sinema kita atau perfilman kita di Makassar. Wah, itu sulit juga ya yang diperlukan, karena itu harus ada penelitian loh. Kalau kita bicara itu harus ada penelitian, terutama apresian Makassar itu membutuhkan film apa. Tetapi kalau kita lihat trennya orang Makassar sukanya nonton-nonton film-film yang membuat dia tertawa begitu, yang tidak berat-berat ya gitu. Dari hasil obrolan juga dengan orang, tidak mau pusing, mau disuap begitu saja. Meskipun sebenarnya saya tidak setuju dengan situasi itu, karena kalau semuanya film seperti itu artinya kita tidak beragam gitu. Makanya kalau pertanyaannya jenis film apa yang dibutuhkan, saya kira tidak harus satu yang dibutuhkan. Kita harus banyak bikin tipe atau genre film supaya kita beragam. Jadi tidak boleh ada semacam film ini saja. Tetapi trennya orang suka komedi di sini, makanya banyak bermunculan video-video komedi, film-film komedi gitu. Saya tidak tahu kenapa ya, tetapi kalau semua kita bikin komedi berarti kita tidak beragam gitu. Ya, itu sulit ya. Sama juga kalau kita bertanya wajah sinema Indonesia itu seperti apa, ya kan? Apalagi kalau kita bicara tentang wajah sinema komersil Indonesia, Makassar itu seperti apa? Ini sebenarnya pertanyaan yang sulit saya jawab. Gimana ya wajah sinema Makassar? Trennya ya, kalau saya bicara tren kawan-kawan di Makassar, baik pendek, fiksi maupun komersil, trennya itu selalu mengangkat lokalitas. Meskipun di daerah lain juga terjadi itu, tetapi jarang sekali kawan-kawan di Makassar mau mengangkat yang jauh dari lokalitas gitu. Mungkin ini satu ciri, meskipun sebenarnya di daerah lain juga terjadi itu lokalitas itu terjadi ya, atau merekam tradisi-tradisi atau budaya lokal kita gitu ke sinema. Itu saya tidak bisa dijadikan satu pegangan bahwa ini wajah sinema kita, tidak, karena itu terjadi di mana-mana. Bukan cuma di Indonesia, juga di luar juga terjadi seperti itu. Saya sebenarnya tidak ada dikotomi begitu ya.
saya terlibat secara penuh sebagai maker maupun aktor di film apa saja, kecuali film dewasa tentunya. Iya. Wah, itu bahaya itu, bahaya itu. Ya, jadi karena saya tidak ada dikotomi seperti itu, saya libatkan diri saja gitu. Saya tidak mau wah saya di dokumenter saja, atau saya tidak punya mahasab-mahasab begitu. Karena ya mungkin kecintaan saya terhadap film itu karena dia bergerak gitu, gambar yang dinamis begitu. Jadi apapun bentuknya, kalau dia gambar dinamis, ya saya terlibat di situ. Ya, sebelum bicara beda, sebenarnya saya mau menyampaikan bahwa biasa kalau saya syuting dengan banyak orang, biasa saya stres loh. Iya, saya dari dulu memang sukanya syuting sedikit orang, tetapi saya sulit menghindari biasa kalau tiba-tiba banyak orang, karena saya juga sulit menolak orang kalau mau bersama dengan saya gitu. Tetapi apa boleh buat, saya harus stres pada saat syuting banyak orang gitu. Ya itu tadi ya, karena saya biasa kerjasama dengan orang sedikit, tiba-tiba terlibat di orang banyak, ya kita harus belajar bagaimana mendengarkan atau semacam apa ya, mendengarkan orang atau sedikit mengalah sama orang itu ya, kalau banyak orang gitu. Saya kira negosiasi seperti itu ya, tidak melulu harus sutradara yang sebagai nomor satu di situ. Kita harus mendengarkan orang banyak. Kalau biasa saya syuting dengan sedikit orang ya biasanya begitu ya, karena sudah ada job masing-masing. Ya kan, kalau kita belajar ilmunya ya, terutama dokumenter misalnya kan, apa bedanya dokumentasi dengan film dokumenter misalnya, kan jelas sekali. Ya persamaannya sama-sama punya objek, ya kan. Tetapi kalau dokumentasi misalnya bikin story itu ya mungkin belum ada ideologinya di situ. Mungkin juga belum ada cerita di situ ya. Struktur ceritanya belum ada, tetapi film ada. Nah, itu menurutku itu bedanya. Jadi saya pikir penting sekali untuk tetap bikin film pendek, karena sinema itu kan sebenarnya watak dasarnya merekam. Ada perjalanan sejarah di situ. Ya kan, mungkin kalau story berapa hari hilang gitu. Ya kan, kalau film tidak hilang gitu. Bisa menjadi 50 tahun yang akan datang kita bisa lihat perubahan-perubahan landscape Makassar misalnya. Atau kita bisa melihat perubahan-perubahan pola tingkah laku atau gaya hidup orang Makassar. Tetapi kalau story kira-kira bisa enggak itu? Saya enggak ngerti bagaimana itu ketahanannya story untuk menjadi sebuah dokumentasi gitu. Jadi penting, menurutku penting terus bikin film pendek ya. Atau film ya? Ya, film ya. Ya, Forum Film Makassar itu awalnya kita coba berkumpul, ngobrol istilah yang paling mudah ya. Lalu hasilnya kita coba bikin antologi film pendek ya. Antologi film pendek, kita coba bikin tradisi penayangan film waktu itu dengan membuat dalam tanda kutip bioskop di gedung kesenian, lalu kita putar bersama-sama dan jual tiket bersama-sama. Waktu itu kan belum merebak isu independen, komersil dan non komersil kan, yang penting
kita bikin film dan kita mau diapresiasi dengan membeli tiket. Itu yang pertama. Lalu ini berjalan, kita coba sama-sama diskusikan bagaimana kalau kita bikin film yang lebih panjang lagi durasinya. Waktu itu kita cobalah bikin Aliguka yang ditulis oleh Rusmin Nuryadin sama Aan Mansur. Kita bikin film itu durasi 71 menit. Ya, ini sebuah durasi yang sangat tanggung. Mau film panjang juga masih belum cukup, film pendek juga sudah kelewatan ya. Tetapi waktu itu kan belum ada orientasi kita tentang festival yang selalu membentuk durasi kan. Kita bikin film yang lebih panjang ya, lebih panjang dari itu, dan kita pun tetap menjalankan tradisi penayangan beli tiket dan bioskopnya dibikin senyaman mungkin gitu. Antologi film pendek itu 4 film dan beberapa 4 sutradara dan 4 komunitas yang memproduksi, meskipun banyak komunitas yang terlibat di situ untuk sama-sama berkolaborasi. Ya, ada 2 dokumenter, ada 2 fiksi waktu itu kita dalam antologi film pendek Makassar ya. Yang pertama itu film saya dokumenter, judulnya Dari Mulut Singa ke Mulut Buaya. Lalu Iking Sia-sia, ada pokoknya filmnya bicara tentang kota. Lalu ada 2 fiksi. Fiksi yang pertama itu sutradaranya Ilham, kawan dari dua-duanya dari Unhas waktu itu. Jadi sebenarnya forum film Makassar itu komunitas-komunitas yang terlibat itu penggabungan antara komunitas kampus dengan komunitas luar. Kalau sekarang kan itu jaraknya itu saya kira ada jarak antara komunitas film di kampus dengan komunitas luar ya gitu. Kalau dulu bersatu, komunitas film semakin tumbuh dan banyak, akhirnya masing-masing bikin kelompok-kelompok gitu, masing-masing bikin kelompok. Itu yang setelah ngobrol-ngobrol juga ya, secara person ada orang kampus juga terlibat di luar, sebaliknya juga orang luar terlibat di kampus. Secara lembaga saja mereka berjarak begitu. Jadi tidak ada penyebab-penyebab intrik-intrik gitu, tidak ada. Banyak orang bertanya tentang film Makassar ke saya, bagaimana, kenapa tidak bisa jalan lagi, kenapa tidak seperti dulu. Saya selalu bilang situasinya berbeda. Baik saya sebagai pribadi, situasi saya berbeda dengan dulu gitu. Untuk menjalankan itu saya kira, atau untuk menumbuhkan kembali itu, saya kira butuh tenaga-tenaga yang lebih gesit atau lebih muda dibanding saya gitu. Gitu. Tapi saya sebenarnya berharap Forum Film Makassar ini bisa tumbuh kembali dengan situasi yang lain tentunya. Tidak seperti dulu lagi, karena situasi dan kondisinya sekarang sudah berbeda kalau kita bicara tentang film gitu. Apalagi bicara tentang bekerja di film, itu situasinya berbeda. Tapi kemarin ada diskusi juga bertanya begitu, kenapa tidak jalan lagi. Saya bilang saya berharap itu bisa jalan. Tapi saya dengar di Siskrin ini akan ada pembicaraan tentang Forum Film Makassar ya. Saya mendengar berita itu, saya senang sekali. Saya bilang bagus sekali itu kalau bisa dibicarakan. Dan apalagi kalau dari hasil pembicaraan itu ada semacam rekomendasi bersama ya, untuk menumbuhkan kembali Forum Film Makassar. Tentunya orang yang menjalankan orang yang lebih muda gitu. Itu harapan saya sebenarnya, karena kita penting sekali untuk berkumpul dan membicarakan diri kita.
Saya selalu bikin sesuatu itu karena ada situasi ya. Waktu itu saya kira kawan-kawan atau filmmaker pemula atau orang yang mau belajar film tidak punya semacam tempat atau ruang untuk belajar film gitu. Dari situlah sebenarnya saya berpikir harus ada semacam workshop lebih intens dan punya waktu yang lama untuk belajar film. Ada banyak workshop di Indonesia ini yang kawan-kawan bisa ikuti, tetapi itu sangat singkat, 2-3 hari, setelah itu selesai gitu. Screen malah lebih awal, tetapi screen itu kan lebih ketat seleksinya dan terbatas gitu. Dan orang untuk masuk di screen itu harus punya pengalaman juga di film, maksudnya tidak boleh orang baru gitu. Kalau Makassarin Cinema kan ada malah yang tidak tahu sama sekali film, tetapi karena mau belajar film bisa belajar di situ. Itu sebenarnya dasar pikiran saya ketika itu untuk membuat Makassarin Cinema. Meskipun sebenarnya di akhir-akhir ini menjadi semacam pertanyaan lagi ke diri saya, apakah kita butuh workshop yang begitu lama gitu. Kalau saya dulu kan saya butuh workshop yang lebih lama gitu. Sekarang menjadi pertanyaan, apakah butuh workshop yang panjang begitu gitu. Karena akhirnya sudah banyak workshop yang bisa diakses gitu oleh kawan-kawan gitu. Malah ada kawan-kawan tidak perlu workshop tetapi bisa bikin film gitu, ya kan? Kalau dulu kawan-kawan mengikuti workshop baru bisa bikin film gitu. Nah, itu menjadi pertanyaan saya. Makanya mungkin kita bikin workshop Makassarin Cinema di tahun depan mungkin tidak terlalu lama lagi gitu. Waktunya mungkin kita ambil setengahnya dari, kalau yang dulu kan bisa sampai 6 bulan gitu. Mungkin ini ya sekitar 3 bulan itu sudah efektif untuk bikin. Memburu harimau itu kan ceritanya lain lagi tuh, gengnya lain lagi. Oh, beda lagi gengnya itu di Institut Kesenian Makassar. Saya dulu kan terlibat sebagai dosen luar biasa di situ. Di samping saya sebenarnya asisten dosen luar biasa gitu. Di samping itu saya juga sebagai mahasiswa, saya sekali-sekali mengajar karena berdasarkan pengalaman saya yang panjang di dunia sinema gitu. Saat itu kawan-kawan IKM berkumpul mencoba, kegelisahannya sebenarnya lebih banyak pada teknis gitu. Makanya filmnya ya teknis sekali gitu ya kan. Kalau ceritanya kan biasa saja, alurnya cerita biasa saja, tapi yang lebih banyak kita eksplor waktu itu teknis. Ditulisnya sebenarnya tahun 2011 oleh Rusmi Nuryadin juga. Lalu kita produksi di tahun 2012, meskipun rasanya sebenarnya ceritanya kan cerita gaya film panjang yang ya dia menjadi, sebenarnya film itu panjang sebenarnya, hasilnya juga panjang, tetapi kita coba efektifkan lebih pendek, akhirnya bisa menjadi 30 menit dan sulit sekali lagi pendek dari 30 menit itu. Diproduksi oleh Meditatif, Institut Kesenian Makassar sama Rumah Media. Kita juga kaget bisa masuk bisa menjadi nominasi. Ya sebenarnya saya tidak tahu itu didaftar di FFI. Kawan-kawan seperti Adit dan Anca, Adin coba daftar, saya tidak tahu gimana bisa lolos ke situ. Setelah saya mendapat kabar, wah ini film bisa lolos ya di FFI itu. Dan ya ketika itu kalau kita lolos FFI kan menjadi satu kegembiraan ya, wah bisa lolos di FFI gitu.
bisa lolos di FFI. Ya senang sekali sebenarnya, senang sekali. Dan waktu itu kan mungkin juga film pendek belum begitu, tidak sebanyak sekarang. Si screen itu kan sebenarnya awal-awal saya semacam ketua panitianya gitu sampai yang kedua. Jadi dan saya melihat si screen itu jauh sekali melangkah untuk sebuah workshop ya. Kita tidak bisa mengukurnya sebagai workshop di Makassar. Kebetulan aja tempatnya dia di Makassar, tetapi workshopnya sudah jauh sekali melangkah gitu. Cuma menurutku penting sekali ada konsistensi jadwal, karena sebenarnya si screen itu selalu ditunggu oleh masyarakat film di Indonesia Timur, terutama maker-maker, ya kan, filmmaker. Kapan ini si screen, dan mereka pasti mau masuk ke dalamnya karena si screen itu bisa menjadi semacam tolak ukur filmmaker, atau kalau dia sudah lolos di si screen ya dia CP-nya bisa bertambah dan itu bisa dilihat wah dia lulusan si screen. Tetapi kalau misalnya tidak ada penjadwalan yang konsisten, itu juga menurutku si screen akan setengah mati. Orang akan tidak sabar menunggu dan bisa beralih ke yang lain, meskipun si screen tidak jadi masalah orang mau beralih ke yang lain kan. Tetapi sebagai sebuah event atau workshop yang rutin setiap tahun, menurutku harus punya jadwal yang konsisten. Kalau bicara tentang Rumata, wah itu Rumata itu sebagai sebuah kelompok atau ya sebagai sebuah institusi kesenian di Makassar, wah jauh sekali melangkah gitu dibanding institusi-institusi yang bertahun-tahun sudah ada di Makassar gitu. Saya kira pengelolaannya ya, institusi kan sangat tergantung dari pengelolanya gitu. Kalau pengelolanya tidak punya jaringan yang begitu luas, sulit juga. Bayangkan Rumata yang 10 tahun bisa maju seperti ini, terutama MWF-nya misalnya kan, jauh sekali langkahnya begitu. Saya tidak bisa bicara panjang tentang Rumata gitu. Saya cuma bisa bilang aduh, saya angkat tangan deh untuk Rumata. Harapan saya ya, saya kira program-program yang sudah dikenal oleh masyarakat luas ini, Indonesia maupun dunia luar, seperti MWF, si screen, saya kira harus tetap dijaga. Dan saya tidak mau bilang ditingkatkan karena sudah bagus sekali menurutku. Harus dijaga, menjaga dua program ini saja saya kira bagus sekali dan sangat punya efek yang banyak terhadap situasi berkesenian kita di Makassar khususnya maupun Indonesia gitu. Itu harapan saya. Kalau dua program ini tidak dijaga dan tidak berjalan lagi, wah saya kira itu satu kerugian besar untuk situasi berkesenian kita di sini. Ya tadi itu saya bilang saya bikin dokumenter Maestro sekarang, dan ini sudah sebulan lebih syuting. Meskipun sebenarnya riset saya tentang Maestro ini sekitar 3-4 tahun lalu. Baru ada yang bantu dana untuk bisa membuat Maestro ini. Maestro siapa, Kak? Dari Serang, untuk lebih bercerita di filmnya ya. Itu, dan saya belum ada jadwal untuk merilis itu. Tapi dokumenternya juga
saya durasinya saya tidak ada target apakah dia pendek 15 menit atau dia panjang lebih, tetapi mungkin juga durasinya tanggung. Saya tetap jalan saja. Durasi itu sangat ditentukan oleh maestronya, dia mau bercerita apa. Tetapi saya masih syuting sekarang dan mohon didoakan ini bisa lancar.